Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Widya Agustin dari PGSD semester 4. Di video kali ini, pada percobaan modul 3, saya akan menjelaskan mengenai pemuaian zat. Nah, sebelumnya kita kenal dulu yuk dengan pemuaian zat. Apa itu pemuaian zat? Jadi, pemuaian zat itu adalah peristiwa bertambahnya ukuran suatu benda karena adanya kenaikan suhu. Nah, zat padat, zat cair, dan gas bisa mengalami pemuaian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai pemuaian. Contohnya, seperti kabel listrik yang kendur saat panas, tutup botol yang susah dibuka, logam yang jika dipanaskan menjadi lebih panjang, air yang dipanaskan volumenya akan bertambah, dan juga udara panas memenuhi balon menjadi lebih banyak. Nah, kita sekarang akan mengenal pemuaian zat padat. Contohnya, yaitu rel kereta api diberi celah agar tidak melengkung saat panas. Nah, yang kedua itu ada kabel listrik yang mengendur pada siang hari. Penjelasannya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena zat padat seperti logam mengalami pemuaian dalam bentuk pertambahan yang menjadi lebih panjang. Karena padat tidak mudah berubah bentuk, perlu ruang agar tidak rusak. Itulah mengapa rel dan jembatan selalu diberi ruang pemuaian. Nah, selanjutnya yaitu pemuaian zat cair. Contoh dari pemuaian zat cair ini sebenarnya seringkali kita jumpai. Contohnya seperti air yang dipanaskan, volumenya akan bertambah. Yang kedua, air raksa dalam termometer naik saat suhunya itu naik atau saat suhunya dipanaskan. Nah, penjelasannya itu kenapa? Karena cairan tidak memiliki bentuk tetap, sehingga ketika memuai yang bertambah adalah volumenya. Ini bisa diamati dengan alat seperti termometer contohnya. Sekarang kita akan melakukan percobaan aktivitas secara sederhana, yaitu mengamati perubahan zat. Ada yang mencair dan juga ada yang membeku. Tujuannya mengamati perubahan wujud zat dari padat ke cair, yaitu mencair, dan juga dari cair ke padat, yaitu membeku. Menggunakan alat-alat sederhana yang ada di rumah. Alat dan bahannya, yang pertama itu ada es batu secukupnya, yang kedua ada gelas bening, yang ketiga ada sendok, yang keempat ada piring kecil, yang kelima ada freezer atau lemari es, lalu yang terakhir ada air panas. Langkah pada percobaan pertama, kita siapkan gelas yang berisi es batu yang sudah membeku, lalu kita diamkan di suhu ruang atau yang terkena matahari. Setelah gelas yang berisi es batu didiamkan di suhu ruang atau yang terkena matahari, terlihat lebih dari 30 menit, es batu bisa mencair dan menjadi air. Waktu yang lama karena es batu yang berada di dalam gelas cukup banyak. Pada percobaan kedua, kita akan melakukan aktivitas membeku. Yang pertama, kita isi gelas dengan sedikit air, lalu kita masukkan gelas ke dalam freezer dan ditunggu selama 1-2 jam, dan kita keluarkan dari freezer dan amati apakah air telah membeku menjadi es atau membutuhkan waktu yang lebih lama. Hasil dari percobaan tersebut akan kita bahas. Jadi, percobaan ini itu menunjukkan bahwa zat bisa berubah wujud tergantung suhu. Es batu yang padat bisa berubah menjadi cair saat suhunya naik atau suhunya memanas. Nah, proses ini itu disebut mencair. Sebaliknya, air itu bisa berubah menjadi es saat kita dinginkan di freezer dengan suhu yang dingin. Nah, proses ini itu disebut dengan membeku. Nah, perubahan ini itu bisa disebut dengan perubahan fisika. Karena zat tetap sama, yaitu air tetaplah air, hanya bentuk atau wujudnya yang dapat berubah. Nah, perubahan zat ini bisa terjadi karena perubahan suhu. Mencair, itu misalnya dari padat, menjadi cair, contohnya es yang menjadi air. Lalu membeku, yaitu cair menjadi padat, contohnya air menjadi es. Sekian video penjelasan saya dari modul 3, yaitu pemuaian zat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.